eh, makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Jadi akan dikelompokkan, dan KD4-nya nanti hasil pengelompokannya akan disajikan, entah mungkin dalam bentuk laporan atau seterusnya, terkait observasi yang sudah dilakukan, yaitu membedakan mana makhluk hidup, mana benda tak hidup. Dan tentunya kita sudah paham bahwa yang namanya konsep klasifikasi, mengapa di-DL-kan, karena konsep klasifikasi ini erat kaitannya dengan kesesuaian dengan si konsepnya. Jadi kalau siswa sampai salah mengelompokkan mana makhluk hidup dan mana benda tak hidup, maka itu dikatakan tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. Berarti itu sifat materinya adalah verifikatif. Ya, sifat materi verifikatif tentu paling tepat dengan discovery learning. Mengapa tidak inquiry? Pertanyaannya. Kalau inquiry harus membuat rumusan masalah dan harus membuat hipotesis. Sekarang kalau praktikumnya hanya sekedar memisahkan mana makhluk hidup dan mana benda tak hidup, rumusan masalahnya akan seperti apa? Ya, yang namanya rumusan masalah kan selalu terkait dengan praktikum yang memainkan variabel bebas dan terikat sebetulnya. Jadi misalnya, adakah pengaruh antara intensitas air di dalam tanah dengan tinggi suatu panjang batang tumbuhan? Nah, kalau seperti itu ada rumusan masalahnya pasti cocok dengan inquiry. Jadi ini alasannya mengapa ke DL. Oke, kita lanjut. Setelah ada KD, di sini kita turunkan indikator. Harusnya sih tujuan ya, di sini harusnya tujuan pembelajaran, tapi agar lebih singkat, saya cantumkannya indikator saja. Nanti untuk yang semester 1 yang masih bingung tentang indikator dan tujuan bedanya apa, nanti akan ada saatnya Anda stres di semester selanjutnya. Gitu aja lah ya. Nanti juga ketemu sama mata kuliah seperti ini. Nah, jadi dari KD 3.2, yang namanya mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan karakteristik, akan saya turunkan menjadi 4 indikator. Tentu yang pertama, sebelum bisa mengklasifikasikan, maka harus bisa dulu menjelaskan karakteristik makhluk hidup itu apa, ciri-cirinya, menjelaskan karakteristik benda tak hidup, ciri-cirinya apa, dan juga membedakan karakteristik makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi yang namanya membedakan, mencari mana yang sama, nyari mana yang beda, sampai akhirnya bisa mengklasifikasikan objek di lingkungan sekitar ke dalam makhluk hidup dan benda tak hidup. Ini adalah indikator yang pertama. Indikator yang kedua, turun dari KD4, nanti hasil klasifikasi di sini diminta disajikan hasilnya dalam bentuk laporan ilmiah. Mengapa harus laporan ilmiah? Karena di sini diminta menyajikan hasil. Tentu menyajikan hasil klasifikasi seperti ini bukan dalam bentuk video atau poster ya, sangat tidak cocok, makanya cocoknya laporan ilmiah. Nah, turun ke bawah, seperti biasa ini ada media, alat bahan, dan sumber belajar. Sesuaikan saja dengan kebutuhan di lapangan ketika Anda mengajar. Ya, media seperti biasa ada LKPD, PowerPoint, dan seterusnya. Hanya ada ciri khasnya di sini, satu lagi, kita butuh objek makhluk hidup dan benda tak hidup. Tapi objek makhluk hidup dan benda tak hidupnya jangan terlalu ini ekstrim ya. Maksudnya ekstrim ini, misalnya ada gelas, ada ballpoint, ada kucing, dan seterusnya. Ya orang gila juga tahu mana yang makhluk hidup dan benda tak hidup untuk membedakan mana makhluk hidup di antara gelas dan kucing. Jadi maksudnya tidak terlalu ekstrim itu ada ciri khas yang agak sama antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Nanti akan saya berikan contohnya seperti apa. Ya, selanjutnya ini masih hal yang wajar, sumber belajarnya juga masih sama, tidak perlu dibahas. Dan ini pertemuan ke-1. Ya, ini pertemuan ke-1 karena memang Anda lihat dari atas indikatornya baru diturunkan 3.2.1. Berarti ini baru pertama kali diturunkan. Berarti ini pertemuan ke-1 ya. Model pembelajarannya saya pakai discovery learning. Boleh nggak pakai inquiry? Sangat tidak memungkinkan karena kegiatannya bukan praktikum rumusan masalah dan hipotesis. Boleh nggak pakai problem based learning? Tidak mungkin ada suatu masalah yang harus dipecahkan. Boleh nggak pakai project based learning? Tidak perlu membuat produk sama sekali di sini. Nah, jadi makanya mengapa pakai discovery learning. Kegiatan pendahuluan, ini masih standar. Yang namanya awal pasti membuka kegiatan dulu. Ini nggak ada kaitannya dengan ini DL ya. Kalau kaitannya dengan model, nanti Anda masuk ke daerah sini nih. Nah, di daerah sini ini sudah khasnya model. Tapi kalau yang di daerah atas, ini masih khasnya si RPP-nya saja. RPP terutama harus membuka kegiatan, memberikan salam, dan seterusnya. Apersepsi juga harus dilakukan. Nah, ini guru tuh jarang sekali, saya selalu mengobservasi di lapangan, guru-guru tidak pernah melakukan apersepsi.
Apersepsi ini bisa dengan mengaitkan pengetahuan lama. Ini nggak ada kaitannya dengan ini DL ya. Ini saya masih berbicara RPP secara umum. Apersepsi itu mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan hari ini. Atau jika ternyata pertemuan sebelumnya tidak nyambung sama sekali dengan pertemuan hari ini, maka Anda bisa memberikan pertanyaan yang menarik, yang tentu berhubungan dengan materi hari ini. Gitu ya. Karena ini kelas 7 kan IPA ini pertemuannya dicampur ya. Kadang ada pertemuan yang dia fisika dulu, minggu depannya biologi, minggu depannya biologi lagi, minggu depannya bisa lagi fisika, atau kemudian masuk ke kimia. Nah, jadi terkadang pertemuan sebelumnya nggak nyambung. Makanya di sini persepsinya, saya kasih contoh dengan pertanyaan yang menarik. Misalnya seperti ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, lihat video robot yang saya tampilkan di layar. Di situ ada robot yang robotnya benar-benar mirip sekali dengan manusia. Lalu saya berikan pertanyaan, apakah robot dan manusia berada dalam kategori yang sama? Karena dua-duanya sama-sama bergerak, dua-duanya juga memiliki hidung dan juga wajah yang sangat mirip sekali. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang karakteristik suatu makhluk hidup. Nah, ini namanya pertanyaan yang cukup menarik untuk dilemparkan. Jadi, apakah robot di zaman sekarang kan benar-benar mirip dengan manusia, apakah itu bisa dikatakan makhluk hidup? Motivasi juga ini harus dilakukan agar siswa selalu tahu manfaat apa yang ingin dilakukan. Jadi siswa itu jangan hanya sekedar belajar, tapi dia harus tahu apa pentingnya belajar materi hari ini untuk kehidupan saya sehari-hari. Nah, di sini saya memberikan salah satu contoh motivasi. Setelah mempelajari materi hari ini, kita akan dengan mudah membedakan suatu objek makhluk hidup dengan benda tak hidup dan karakteristiknya sehingga kita dapat menjaga kelangsungan hidup kita sebagai makhluk hidup. Nah, ini salah satu motivasi. Kemudian masuk ke menjelaskan tujuan pembelajarannya apa. Nah, jadi ini harus dijelaskan lagi ke hadapan siswa bahwa kita akan mencapai semua tujuan pembelajaran ini atau indikator pembelajaran ini. Saya menjelaskan kecepatan nggak ya? Masih bisa diikuti nggak? Bisa. Bisa, oke, terima kasih. Nah, ini adalah format RPP umum, nanti modelnya di sini. Nah, ketika sudah menjelaskan tujuan pembelajaran, baru kita masuk ke dalam kegiatan inti. Disitulah letak sintaks modelnya. Jadi sintaks model itu atau tahapan model itu tidak ada di kegiatan awal, tapi adanya di kegiatan inti. Nah, letaknya ada di sini. Kita harus flashback lagi. Sorry, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Siapa nih? Ada yang mau bertanya nggak? Oke, saya coba lanjut ya. Nah, di sini sintaknya kita coba flashback lagi di pertemuan sebelumnya. Yang namanya discovery learning itu, tahapan yang pertama ada stimulasi, problem statement, data collecting, data processing, verifikasi, dan generalisasi. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini wajib ada di kegiatan inti. Kemudian yang kedua, mengapa DL dianggap cocok untuk pendekatan saintifik, cocok untuk RPP pembelajaran biologi di kurikulum nasional? Alasannya karena sudah sesuai dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik kita harus ingat lagi bahwa ada 5M. M yang pertama adalah mengamati, M yang kedua menanya, M yang ketiga mengumpulkan data, M yang keempat mengasosiasi atau menganalisis, M yang kelima adalah mengomunikasikan. Nah, di sini saya mencoba mensinkronkan mengapa saya menganggap DL cocok dengan pendekatan saintifik, di mana stimulasi ini cocok untuk M yang pertama. Di sini kegiatannya mengamati, problem statement M yang kedua, di sini mulai bertanya, data collecting M yang ketiga, mulai mengumpulkan data, data processing M yang keempat, sekarang sudah mulai menganalisis data yang didapat, verifikasi adalah M yang kelima, yaitu mengomunikasikan. Generalisasi juga M yang kelima. Jadi 5M-nya pendekatan saintifik itu fleksibel. Bisa M2-nya ada 2 kali, bisa M5-nya ada 3 kali, atau bisa saja M2-nya tidak harus selalu di urutan yang kedua. Bisa saja si M2-nya ada di urutan yang pertama. Nah, itu alasannya mengapa pendekatan saintifik tidak termasuk model pembelajaran. Karena langkah-langkahnya fleksibel, bisa diotak-atik. Tapi kalau model pembelajaran nggak boleh diotak-atik. Sintaks itu ya harus seperti itu, makanya disebutnya bukan tahapan, tapi sintaks sebetulnya untuk model. Oke, jadi nanti ke depannya ketika Anda melihat saya menulis M1, M2 seperti ini, itulah sinkronisasi antara sintaks dengan
tahapan pada pendekatan saintifik. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi tentang M1, M2-nya. Oke, yang pertama, stimulasi. Apa yang harus dilakukan stimulasi? Stimulasi ini yang harus dilakukan adalah mendeskripsikan bagaimana cara guru memberikan suatu stimulus pada peserta didik. Ya, dan mendeskripsikan nanti bagaimana cara peserta didiknya merespon stimulus dari guru. Nah, kalau saya perhatikan di format RPP Merdeka sekarang, yang katanya bisa 1 lembar, nah itu tidak ada kegiatan peserta didiknya. Jadi yang ada hanya kegiatan umumnya saja. Tapi kalau RPP dulu di Kurtilas, itu gurunya ngapain ada kolomnya khusus, siswanya ngapain ada juga kolomnya khusus. Ya, dalam hal ini ya silahkan Anda mau menggunakan kegiatan gurunya juga iya, peserta didiknya iya, silahkan. Tapi dalam hal ini saya berikan kegiatan secara umum. Nah, contohnya apa yang bisa dilakukan di stimulus? Di stimulasi ini, guru menampilkan berbagai macam objek di depan kelas yang terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Tapi jangan terlalu ekstrim. Di sini saya menggunakan misalnya kelomang dan batu. Yang namanya sekelomang kan kalau sudah masuk ke dalam rumahnya dia kan mirip sama batu. Tidak kelihatan sama sekali bahwa itu adalah makhluk hidup dan seterusnya. Kemudian ada cacing hidup dan cacing mati. Pertanyaan saya, cacing mati makhluk hidup nggak? Oh ya, cacing mati makhluk hidup nggak? Apakah dia benda tak hidup? Atau dia benda mati? Benda mati, Pak. Benda mati dengan alasan? Karena sebelumnya mengalami proses kehidupan dan berakhir dengan kematian, Pak. Ya, berarti dia bukan makhluk hidup sebetulnya kan? Dia bukan makhluk hidup. Cacing mati adalah benda mati sebetulnya karena sebelumnya dia pernah hidup. Yang namanya mati itu pernah hidup. Tapi kalau benda tak hidup, dia tidak pernah hidup sebelumnya. Nah, makanya konsep seperti ini juga harus diperkenalkan. Cacing hidup dan cacing mati ini kan tidak terlalu ekstrim perbedaannya. Bahkan siswa juga SMA bisa bingung kalau ditanya misalnya yang namanya meja. Meja itu benda tak hidup atau benda mati? Nah, beberapa siswa menjawabnya adalah benda tak hidup. Padahal kan meja sebelumnya pernah hidup, dia menjadi pohon. Berarti dia adalah benda mati. Benda tak hidup itu benar-benar dia tidak pernah hidup sebelumnya. Seperti misalnya ballpoint. Nah, ballpoint ini namanya benda tak hidup, karena dia nggak pernah hidup. Gitu, seperti itu ya. Nah, konsep-konsep seperti ini juga perlu dikenalkan. Kemudian bisa juga dengan mobil-mobilan. Ya, karena mengapa mobil-mobilan tidak terlalu ekstrim? Karena mobil-mobilan juga menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Atau misalnya bisa ada video tentang mobil yang bergerak, di mana mobil itu kan dia bisa bergerak, dia bisa dalam tanda kutip dia bernafas kan, dalam tanda kutip dia mengeluarkan sisa pernafasannya dalam tanda kutip lewat knalpot. Kemudian dia juga bisa merespon iritabilitas. Kalau yang namanya mobil ketika dimasukkan kunci, maka dia akan memberikan respon, yaitu si mobilnya menyala, dan iritabilitas adalah ciri dari makhluk hidup. Nah, jadi jangan sampai si objeknya benar-benar terlalu ekstrim antara boneka dan kucing. Yang namanya boneka dan kucing sudah bisa dibedakan mana makhluk hidup. Gitu ya. Nah, jadi stimulus ini adalah objeknya yang disajikan sesuai dengan materi hari ini, dan objeknya harus benar-benar memancing stimulus siswa. Jadi disajikan semua di hadapan kelas, dan guru meminta peserta didik mengamati objek-objek tersebut. Nah, ini stimulus nih. Jadi di sini tentu siswanya sudah mulai mengamati. Problem statement-nya, siswa sudah mulai memprediksi pertanyaan-pertanyaan terkait stimulus yang sudah disajikan di gurunya. Jika mungkin, maksudnya jika mungkin itu adalah terkadang yang namanya siswa kalau ditanya, setelah Anda melihat objek di depan anak-anak, kira-kira apa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan? Atau ada nggak yang ingin Anda sampaikan terkait objek yang sudah diamati? Siswa itu biasanya bengong kalau nggak pernah ditanya seperti itu. Nah, jadi kalau hal ini tidak muncul, makanya saya tulis jika mungkin, bisa saja problem statement-nya langsung saja muncul dari gurunya. Jadi si gurunya langsung menghandle bahwa setelah mengamati semua objek di hadapan Anda, nah di sini langsung gurunya ngasih pertanyaan inti, namanya problem statement. Kira-kira bagaimana ya cara Anda untuk mengelompokkan seluruh objek di depan menjadi 2 kelompok, yaitu makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, jadi problem statement-nya ini muncul dari si gurunya. Harapannya sih sebenarnya secara ideal problem statement munculnya dari siswa, harusnya.
Cuma kadang kalau di lapangan, kita tidak sesuai antara ekspektasi dan realita. Ya, jangankan di SMP, SMA ya, saya aja nanya di perkuliahan sekelas mahasiswa kalau ditanya suruh ngasih pertanyaan, nggak ada pertanyaan sama sekali, tapi ketika dites ternyata nggak paham. Nah, itu juga hal-hal yang memang harus bisa diantisipasi oleh seorang pendidik. Oke, setelah problem statement-nya ada, inilah langkah awal kegiatan pembelajaran dilakukan. Maka lanjut ke data collecting. Data collecting di sini gurunya sudah mulai memberikan instruksi pada peserta didik untuk memulai melakukan kegiatan sesuai prosedur di dalam LKPD. Jadi LKPD-nya sudah mulai dibagikan di sini. LKPD-nya harus sesuai dengan DL, jangan asal-asalan. Nah, ini alasannya mengapa guru-guru di kita tidak pernah menerapkan model pembelajaran, karena bikin RPP-nya copy-paste dari internet, ya tidak semua ya, ada beberapa guru yang copy-paste dari internet RPP-nya, LKPD-nya beli dari si penerbit. Itu kan nggak nyambung. Antara LKPD-nya beli dari mana, RPP-nya copy-paste dari mana, itu nggak nyambung. Makanya harus dua-duanya bikin sendiri oleh guru. Setelah LKPD diberikan, maka siswa di sini diminta untuk memulai mengumpulkan data sesuai instruksi LKPD. Jadi ngapain? Di sini gurunya sudah ngasih LKPD, full dengan instruksi yang sudah disediakan, untuk memulai mengklasifikasikan objek ke dalam kategori makhluk hidup dan benda tak hidup. Dan peserta didik mulai bisa mengkaji literaturnya untuk tahu bahwa makhluk hidup itu ciri-cirinya apa, sehingga bisa mulai mengelompokkan objek. Nah, sini data collecting. Data processing, di sini gurunya sudah mulai menyetop siswanya untuk mengumpulkan data. Di sini gurunya sudah mulai memberikan instruksi untuk peserta didiknya segera menjawab pertanyaan di dalam LKPD. Jadi yang namanya LKPD itu kan selalu ada setelah selesai kegiatan, pasti di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, disinilah siswa sudah harus mulai menjawab pertanyaan di dalam LKPD. Dan guru harus memonitor untuk memastikan setiap kelompoknya sudah mulai menjawab pertanyaan. Artinya di sini kegiatan peserta didiknya adalah menjawab pertanyaan dalam LKPD secara berkelompok, yang tentunya pertanyaannya harus memenuhi seluruh tujuan pembelajaran. Gitu ya, harus memenuhi seluruh tujuan pembelajaran. Nah, ada pertanyaan yang menarik setiap saya memberikan RPP seperti ini. Kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Kalau tadi ada ngeh, sebetulnya kegiatan utamanya kan kita cuma mengklasifikasikan yang ini nih, yang 3.2.4. Jadi full kegiatannya kita hanya mengkelompokkan. Terus untuk tujuan 3.2.1 sampai 3.2.3, ini si tercapainya kapan? Nah, ini jangan sampai dijelaskan oleh si gurunya, tapi ketiga ini, yang ini semua nih, ketiga ini dimasukkan ke dalam pertanyaan LKPD. Biarkan siswa sendiri yang mengisi dan mencari tahu tentang apa sih karakteristik makhluk hidup, apa sih perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, ini dicantumkannya di dalam LKPD, di dalam pertanyaan-pertanyaan LKPD, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Setelah semua pertanyaan dijawab di dalam LKPD, maka selanjutnya diverifikasi. Nah, disinilah tugas guru untuk memperhatikan peserta didiknya saat presentasi hasil di depan kelas. Nanti gurunya akan memverifikasi hasil presentasinya apakah sudah sesuai konsep atau tidak. Gitu ya. Ini namanya discovery learning, sifatnya verifikatif. Baru yang terakhir menyimpulkan. Sudah selesai. Yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah, ini adalah kegiatan DL-nya. Kalau kegiatan penutup, hampir semua RPP juga di model-model yang lain sama, selalu memberikan soal evaluasi, selalu menyampaikan informasi untuk pertemuan selanjutnya itu ngapain, atau ngasih tugas, dan juga menutup kegiatan pembelajaran. Itu untuk discovery learning. Gimana nih, kita lanjut ke inquiry atau dibuka pertanyaan dulu untuk discovery learning? Saya gimana, moderator aja deh. Ya mungkin langsung dibuka sesi pertanyaan dulu Pak, takutnya Boleh. nanti udah lupa lagi kita. Oke, boleh. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan langsung mengaktifkan mikrofonnya saja dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Enggak ada mungkin. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tapi bisa dipahami nggak ya? Saya khawatirnya emang nggak terlalu paham, saya ngejelasin agak cepat, jadi
Ketangkap nih apa yang saya jelaskan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut saja mungkin, Oke. Pak. Kalau gitu dilanjut aja ya. Oke, nanti kalau tiba-tiba muncul di tengah-tengah pertanyaan tentang discovery learning, langsung potong aja, silahkan, nggak apa-apa kok. Nah, kita lanjut ke RPP-nya inquiry sekarang. Inquiry ini sebetulnya agak panjang. Kayaknya kita skip aja untuk inquiry ya, kita ke PBL dulu deh. Karena waktunya jam 3, katanya harus stop dulu. Oke, ke PBL. Nah, ini adalah RPP-nya PBL, masih kelas 7. Saya gunakan dulu jenjang SMP, biar masalahnya bisa ketangkep apa. Saya pilih KD 3.8 dan KD 4.8 sebetulnya ini ya, 8-nya nggak ketik di situ. Mengapa saya pilih KD 3.8 dan 4.8 untuk di PBL kan? Kita masuk ke PBL dulu, yaitu problem based learning. Ciri khasnya adalah menyelesaikan suatu permasalahan dengan sebuah solusi yang dihasilkan dari siswa. Karena memang kalau kita lihat dari KD 4-nya, di sini diminta untuk membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah. Jadi diminta siswanya memberikan gagasan, idenya tentang menyelesaikan masalah terkait pencemaran lingkungan. Nah, ini kalau udah kata kuncinya seperti ini, sudah pasti problem based learning, ya. Atau bisa saja problem solving, atau bisa saja creative problem solving. Nanti itu tergantung dari masalahnya, apakah sulit dicari poin utama masalahnya, ataukah masalahnya terlalu mudah untuk dipecahkan, itu akan menentukan nanti apakah problem solving atau problem based learning. Tapi dalam hal ini saya pakainya problem based learning. Nah, di sini saya turunkan, ini bukan tujuan, maaf ya, ini indikator pembelajaran. Nah, indikator pembelajaran ini saya tidak mulai dengan 3.2.1. Saya mulainya dengan 3.2.5. Kira-kira 3.2.1-nya di mana ya? Ada yang bisa menjawab nggak? Saya nggak nurunin 3.2.1, tapi langsung 3.2.5. Ketangkap nggak kenapa saya melakukan hal seperti ini? Yang lagi ngontrak ini deh, kayaknya perencanaan pembelajaran, setidaknya mungkin punya gambaran ya, kalau semester 1 bisa dimaklumi karena belum pernah ketemu dengan RPP sama sekali kalau tingkat 1. Gimana nih yang sudah mengontrak perencanaan pembelajaran mungkin atau kurpem? Kebayang nggak kenapa saya bikinnya kok 3.2.5 tidak dari 3.2.1? Lihat pertemuannya. Saya pertemuan 2. Saya pakainya pertemuan 2. Nih, saya pakainya pertemuan 2. Artinya 3.2.1 itu ada di pertemuan yang ke-1. Jadi 3.2.1, 3.2.2 sampai 3.2.4 itu adanya di pertemuan 1. Misalnya, ini kan menganalisis terjadi pencemaran lingkungan. Berarti 3.2.1-nya mendefinisikan pencemaran lingkungan itu apa, 3.2.2-nya menyebutkan contoh pencemaran lingkungan di udara, atau 3.2.3-nya memberikan contoh pencemaran lingkungan di air, 3.2.4 dan seterusnya misalnya di tanah, di suara, pencemaran suara dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu pasti sudah bisa ditentukan. Kira-kira model pembelajarannya apa ya? Kalau yang tujuan pembelajarannya hanya sekedar mendefinisikan apa itu pencemaran lingkungan, kemudian menyebutkan contoh pencemaran lingkungan di tanah, pencemaran lingkungan di air, dan seterusnya yang di pertemuan ke-1 nih. Kita lagi ngomongin pertemuan ke-1. Kira-kira model pembelajaran pertemuan ke-1 apa? DL, Pak. DL, dengan alasan? Dengan alasan? Lebih kepada konsep, Pak, dan membutuhkan verifikasi gitu, Pak. Betul, sudah pasti nggak mungkin praktikum. Ngapain menjelaskan definisi harus pakai praktikum? Nggak mungkin bikin rumusan masalah, nggak mungkin harus bikin hipotesis. Semuanya pasti kajian literatur pakai konsep. Nah, itu makanya pertemuan 1 DL. Nah, di sini saya lanjutnya pertemuan kedua. Saya melanjutkan ke indikator-indikator yang akan berpotensi mengarah ke PBL. Makanya 3.2.5 sampai 3.2.11. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini masih ke DL sebetulnya nih. Kalau Anda lihat di sini, masih ke DL. PBL-nya ada di sini. Kalau kita lihat dari indikatornya. 4.2.1 adalah membuat gagasan berupa upaya penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. 4.2.2 adalah menyajikan gagasan penyelesaian masalahnya.
berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk presentasi solusi. Nah, jadi sebetulnya PBL-nya di sini. Kalau misalkan saya bilang tadi, di sini sebetulnya bisa DL, di sini bisa PBL, apakah boleh dalam satu pertemuan dua model pembelajaran? Nah, itu nggak boleh. Sangat tidak boleh. Jadi satu pertemuan hanya untuk satu model pembelajaran. Nah, mengapa ini tidak di-DL-kan saja, yang padahal tujuan pembelajaran dari 3.2.5 sampai 3.2.11, mengapa tidak di-DL-kan? Karena kalau kita lihat yang KD4-nya ini berpotensi untuk ke PBL. Ya sudah, semuanya saja di PBL-kan. Nah, pertanyaannya, kalau yang 3.2.5 sampai 3.2.11 di PBL-kan, gimana caranya? Ini nggak usah di PBL-kan, ini simpan saja langsung di pertanyaan LKPD. Jadi nanti LKPD-nya PBL, LKPD-nya mengenai 4.2.1 dan 4.2.2 tentang mencari gagasan penyelesaian masalahnya. Nanti di pertanyaan LKPD-nya cantumkan saja semua pertanyaan-pertanyaan yang terkait ini. Jadi secara tidak langsung pada pertemuan PBL ini ke 6 atau ke 7 indikator pembelajaran ini akan secara otomatis terpenuhi tanpa harus DL. Bisa dipahami nggak maksud penjelasan saya? Ya, seperti itu ya. Nanti kalau tidak paham, silakan diulang, dipotong lagi aja, nggak apa-apa. Nah, jadi ini saya pakai ke PBL. Saya nggak usah bahas lagi soal ini, masih sama. Saya nggak perlu bahas lagi soal ini, karena kita masih fokusnya ke model pembelajaran. Ini pertemuan 2 sekali lagi, dan saya tidak akan lagi membahas ini. Karena semua RPP masih selalu ada persepsi, motivasi, dan memberikan tujuan pembelajaran. Ini nggak usah. Kita lanjut ke poin utama, sintaks. Nah, di sini Anda bisa lihat sintaknya saya sandingkan dengan M berapa atau M berapa. Anda sudah paham harusnya, maksudnya adalah M di dalam pendekatan saintifik. Kita fokus ke sintak yang pertama ya, orientasi masalah. Apa yang harus dilakukan di sini? Di sini orientasi masalah itu adalah mendeskripsikan bagaimana cara guru menyajikan masalah yang menarik pada peserta didik. Dan mendeskripsikan bagaimana cara peserta didik merespon masalah itu. Nah, dalam hal ini contohnya, guru menayangkan artikel dari Tribun Jabar dengan alamat URL ini. Nanti bisa dilihat mungkin si artikelnya seperti apa. Nah, mengapa harus artikel? Ingat bahwa masalah dalam PBL tidak boleh masalah yang dikarang. Tidak boleh masalah yang ada di filmnya Disneyland. Nggak usah, nggak nyambung. Ini harus terkait dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan Tribun Jabarnya saya pakai yang di kota Tasikmalaya. Kalau saya ngajarnya di Tasikmalaya. Tapi kalau Anda gurunya di Jakarta, ya berarti masalah pencemarannya juga di Jakarta dan seterusnya. Gitu. Nah, artikel ini akan menjelaskan tentang masalah sampah di Tasikmalaya, di mana dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Dan kemudian saya memberikan pertanyaan. Nah, di sini si gurunya memberikan pertanyaan, silahkan baca artikel tersebut, coba diskusikan dengan kelompok Anda, temukan masalah utamanya apa dari artikel itu. Karena kalau Anda baca di sini, nanti akan, kita buka aja mungkin ya. Saya stop dulu deh, biar kebayang kenapa ini disebut ke PBL. Nah, produksi sampah di kota Tasikmalaya 156 ton per hari. Warga belum sadar soal sampah. Nah, judulnya aja udah menarik, kita coba baca di sini. Mungkin kalau Anda baca di paragraf yang pertama, masalahnya karena kesadaran masyarakat akan sampah masih minim. Mungkin ada kelompok yang menganggap kesadaran masyarakatnya masih minim soal sampah. Tapi kalau Anda lihat lagi ke paragraf selanjutnya, ternyata sampah paling besar itu adalah sampah yang berasal dari rumah tangga. Mungkin ada kelompok yang menganggap, nah berarti bagaimana nih caranya mengatasi sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga? Kalau Anda baca lagi ke bawah, ada lagi bahwa selain rumah tangga, sisanya juga ada sampah industri. Berarti bagaimana nih cara mengatasi sampah industri agar tidak terlalu membludak? Ke bawahnya lagi, ada juga yang mengatakan bahwa sampah ini karena cara membuang sampahnya masih salah, karena masih menggunakan pola kumpul, angkut, buang. Harusnya cara ini sudah tidak diterapkan, katanya seperti itu, kata Iwan. Dan seterusnya. Jadi kalau Anda baca ke bawah, itu Anda tidak akan menemukan sama sekali sebetulnya masalah utamanya itu apakah memang masyarakatnya kurang sadar, apakah memang pola buang sampahnya masih salah, jangan pola kumpul, angkut, buang, ataukah memang ibu-ibu rumah tangga yang sebagai biang kerok membuang sampah rumah tangga paling banyak, dan seterusnya. Nah, makanya ini disebut sebagai problem-based learning.
Karena syaratnya adalah masalahnya harus ill structure, seperti pertemuan yang sebelumnya. Ya, sulit ditemukan. Nah, nanti selain itu juga gurunya meminta solusi apa yang akan Anda lakukan jika Anda dilibatkan sebagai tim pencari solusi oleh pemerintah Kota Tasik agar volume dan sumber sampah pada Kota Tasik tidak lagi meningkat untuk tahun berikutnya. Nah, ini adalah orientasi masalah. Ya. Nah, di sini lanjut ke mengorganisasikan kegiatan. Sini ngapain? Di sini isinya adalah guru mempersilahkan peserta didik untuk mulai berdiskusi bersama kelompok untuk menyusun strategi pemecahan masalahnya apa. Ya. Dan di sini berisi kegiatan peserta didik yang menentukan masalah utamanya dulu apa dan solusinya kira-kira apa bersama kelompok. Contoh. Nah, di sini sudah ada LKPD berarti ya. LKPD-nya juga harus sesuai dengan PBL. Guru ngasih LKPD, menjelaskan instruksi yang ada di dalam LKPD. Nanti guru bertanya tentang apa yang diketahui peserta didik soal artikel yang telah diberikan. Jadi di sini harus dipastikan bahwa siswa sudah paham apa yang harus dilakukan. Jadi berdasarkan artikel tadi yang telah kalian baca, apakah kalian sudah menentukan fokus masalahnya apa? Jika sudah, silakan diskusikan solusinya apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini harus dipastikan lagi siswa fokusnya ke masalah dan ke solusi. Dan yang paling penting selanjutnya adalah membimbing penyelidikan. Jangan ada istilah kalau di kita tuh CBSA, udah dikasih LKPD, cul budak sina anteng, katanya kalau bahasa Sunda. Yang dibiarkan begitu saja, ditinggalkan, gurunya pergi ke kantor, kemudian tiba-tiba masuk ke kelas, dan hanya mengatakan, LKPD-nya sudah diselesaikan? Sudah. Oke, siapa yang mau presentasi? Nah, itu tidak boleh. Di dalam PBL itu lanjut ke membimbing penyelidikan. Di sini full guru yang melakukan. Jadi guru harus memonitor dan memastikan bahwa setiap kelompok punya solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini guru harus berkeliling ke setiap kelompok, menentukan masalah utamanya apakah sudah ditemukan, solusinya apakah sudah logis untuk memecahkan masalah itu, dan seterusnya. Karena apa? Percaya atau tidak, namanya siswa diminta nyari masalah, diminta nyari solusi, kadang nggak nyambung. Nah, jadi makanya guru harus benar-benar turun ke setiap kelompoknya untuk melakukan kegiatan membimbing penyelidikan. Jadi kalau ada kelompok yang mentok, buntu untuk menentukan masalah utamanya apa, guru bisa membantu di situ untuk menawarkan beberapa masalah-masalah. Setelah masalahnya sudah ditentukan oleh siswa, setelah solusinya sudah ditentukan oleh siswa, maka selanjutnya menyajikan hasil. Ya, menyajikan hasil, di mana di sini peserta didik mulai presentasi tentang gagasan pemecahan masalahnya di depan kelas. Di sini presentasi. Kemudian selanjutnya dianalisis dan evaluasi. Apa yang harus dilakukan di sintak ini? Isinya di sini adalah kelompok dan peserta didik yang lain sama-sama mengevaluasi gagasan kelompok yang sedang presentasi. Jadi sama-sama memberikan masukan, sama-sama mengkritik, sama-sama memberikan saran, dan lain sebagainya. Dan guru juga mengevaluasi gagasan tiap kelompok. Nah, tapi si catatan di sini yang harus diperhatikan. Guru itu harusnya dalam PBL adalah menguji kekuatan argumen. Menguji kekuatan argumen di sini artinya harus melihat pernyataan siswanya, yaitu disebut sebagai klaim. Kemudian klaim siswa didukung oleh evidence. Evidence itu adalah buktinya apa. Misalnya ada kelompok yang bilang, ini masalahnya gara-gara pola angkut kumpul buang ini harus diubah karena ini sudah tidak lagi sesuai, dan seterusnya. Nanti si klaim ini harus didukung dengan si evidence. Misalnya, hal ini terbukti di Jerman. Dulu di Jerman di tahun sekian masih pola angkut buang, sekarang di tahun 2020 sudah tidak menggunakan pola angkut buang, tapi pola angkut recycle baru buang. Nah, itu ada evidence-nya, ada buktinya bahwa siswa sedang berusaha mendukung pernyataannya dari artikel-artikel yang lain. Reasoning-nya dilihat, klaim yang diberikan dengan bukti yang diberikan itu nyambung. Jadi si evidence ini benar-benar nyambung dengan klaim yang dihasilkan, itu namanya reasoning. Nah, jadi yang dilihat guru itu adalah kemampuan argumennya, bukan tentang menilai benar atau salah suatu argumen. Bukan bilang, oh argumen kamu salah, oh argumen dia benar. Bukan gitu, tapi argumen Anda buktinya apa, biar kita bisa mendukung bahwa argumen Anda memang bisa diterapkan. Nah, itulah menariknya sebetulnya di PBL. Jadi kalau PBL ini diterapkan, bisa dibayangkan
debat siswa antara guru itu menarik sebetulnya. Bahkan debat antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu bisa saling membantah kalau siswanya sudah terbiasa problem based learning. Nah ini sintaknya, si PBL. Kegiatan penutup masih sama, kegiatan akhirnya juga sama, selesai. Itu yang PBL. Gimana nih, 15 menit lagi nih. Kecepatan nggak ya? Saya perlu feedback juga dari Anda semua kalau kecepatan. Nah, di sini ada, mumpung ada waktu sedikit, orientasi masalah kenapa masuk M1, karena pendekatan saintifiknya yang mengamati di sini. Mengorganisasikan kegiatan kenapa masuk M2, karena di sini guru sudah memberikan pertanyaan tentang masalahnya apa, solusinya apa. Berarti di sini adalah menanya untuk pendekatan saintifik. Kenapa yang membimbing penyelidikan kok M-nya ada 2, M3 dan M4? Karena saat membimbing penyelidikan, di sini siswa dan kelompoknya sedang berusaha mengumpulkan data. Sedang mengumpulkan data yang ada di artikel. Berarti itu adalah M yang ketiga. Dan selain itu, kelompok juga akan berusaha untuk mencari referensi yang lain, hanya untuk sekedar mencari solusi yang paling tepat itu apa. Itu adalah M yang keempat, namanya menganalisis data. Nah, makanya ini ada M3 dan M4. Kemudian menyajikan hasil, mengapa ini ke M5? Karena ini mengomunikasikan. Di sini siswa sudah mulai presentasi, dan di sini juga masih M5, di mana kelompok yang tidak presentasi bisa memberikan saran dan masukannya. Berarti ini mengomunikasikan juga. Nah, ini alasan kenapa PBL cocok untuk kurikulum nasional atau kurikulum 13. Gitu. Gimana? Saya serahkan ke moderator lagi deh. Ya, mungkin kita buka sesi tanya-jawab lagi terlebih dahulu, Pak. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Silakan bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Kalau mau bertanya terkait pertemuan sebelumnya juga nggak apa-apa. Kalau pertemuan sebelumnya kan nggak sempat tuh ada diskusi, tanya-jawab. Anda mau nanya sekarang juga boleh, masih terkait model. Atau apapun itu. Boleh deh. Gimana? Yang pegang RPP siapa? Saya ngasih pertanyaan aja deh. Siapa yang harus pegang RPP? Oh, atau gini aja dulu. Siapa yang buat RPP? Guru, Pak. Guru, betul. Siapa yang harus pegang RPP? Gurunya juga, Pak. Siswanya boleh nggak megang RPP kalau tiba-tiba ada siswa yang orang tuanya guru, wah dia nagih, Pak, saya mau lihat RPP-nya untuk pertemuan hari ini, misalnya. Boleh nggak dikasih RPP? Boleh, Pak. Boleh, hukumnya wajib sebetulnya. Jadi ada salah tafsir, guru menganggap RPP itu hanya dipegang oleh guru, padahal RPP itu dipegangnya oleh siswa dan guru. Siswa tuh harus tahu, hari ini dia mau ngapain, hari ini jam berapa, hari ini LKPD-nya tentang apa, itu harus tahu dari awal, sebelum kelasnya masuk. Jadi RPP ini harusnya sudah diberikan ketika ketika kelasnya belum dimulai. Jadi kalau ada jadwal mapel IPA di jam 3, di hari Selasa, RPP-nya hari Senin minimal sudah mulai dipegang oleh siswa. Tapi kan pertanyaannya, loh di RPP kan ada soal-soal, ada soal untuk nanti UTS dan UAS biasanya. Nanti kalau siswanya pegang RPP, soalnya ketahuan. Ya untuk RPP siswa, soalnya dihilangkan dong. RPP untuk siswa ganti saja jadi kisi-kisi soal. Nanti UTS-nya kira-kira soalnya bahas tentang apa, dan seterusnya. Dan itu wajib. Ya, mata kuliah saya juga, bagi Anda yang mengontrak mata kuliah saya, RPS itu saya share ke mahasiswa. RPS itu sama dengan RPP, tapi RPS itu adanya di skala universitas. Rencana pembelajaran semester. Tebelnya 80 halaman. Itu rencana saya 1 semester, dan mahasiswa yang pegang. Dan yang nggak tahu, mahasiswa baca nggak tuh? Mahasiswa saya yang sudah ngontrak mata kuliah, entah dibaca, entah tidak. Kalau dibaca, sebetulnya dia sudah bisa mengantisipasi bahwa 3 minggu lagi saya harus bikin ini, 2 minggu lagi saya harus ngapain. Nah, seperti itu. Gitu ya, jadi RPP itu dipegangnya oleh siswa.
Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Kalau lanjut kayaknya mepet jam 3 nih. Izin bertanya, Bapak. Siapa nih? Nanti ya? Iya, Iya, boleh. baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nanti Rafiah Hasanah, NPM 20215437. Izin bertanya, Bapak. Namun ini sedikit di luar pembahasan. Nah, mengenai pembahasan RPP, memang dari Nanti pribadi masih berusaha untuk menyerap seperti itu, Pak. Nah, berdasarkan pengalaman gitu ya, sewaktu di SMP sempat Nanti itu diberikan tugas dari salah satu guru untuk mengedit RPP. Sementara Nanti pribadi belum mengetahui gitu, ini tuh maksudnya apa dan bagaimana gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung juga ya, hukum dari RPP itu harusnya dipegang juga gitu sama siswa gitu. Tapi untuk soalnya dihilangkan. Nah, apabila seorang guru gitu menugaskan kepada siswanya dengan tugas yang demikian yang disampaikan, itu ketentuannya bagaimana, Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator ini langsung dijawab aja atau bagaimana? Iya. Ya, mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak. Oke. Mohon maaf, nanti tadi saya nggak nangkap yang kalimat terakhirnya, kalau siswa ditugaskan untuk membuat apa tadi? Siswa. Iya, betul, Bapak. Mohon izin untuk menyampaikan kembali, apabila siswa gitu ditugaskan untuk mengedit file RPP seperti itu, Bapak. Jadi maksudnya gini, ada guru nyuruh misalnya nyuruh nanti bikin RPP. Nanti di sini perannya sebagai apa? Sebagai guru atau siswa? Tentunya sebagai siswa, Bapak. Hah? Kok bisa? Ya nggak boleh dong. Kalau oke deh, ya sebenarnya nggak boleh ya. Jadi yang namanya RPP itu yang nyusun ya guru yang bersangkutan sebetulnya. RPP itu adalah tanggung jawabnya seorang guru untuk menyusun, yang kemudian rencananya diimplementasikan ke siswa. Siswa pegang si RPP itu sangat diwajibkan. Tapi kalau diedit-edit, ya nggak usah. Buat apa diedit-edit? Orang saya sendiri yang bikin kok, sebagai si gurunya gitu maksudnya. Jadi apa ya? Ya itu mungkin mager aja gurunya kali ya untuk bikin RPP sampai harus siswa yang bikin. Tapi kan gimana ceritanya siswa kok harus merencanakan pembelajaran? Yang namanya merencanakan pembelajaran kan bukan siswa, kecuali dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran nyuruh Iin bikinin RPP. Ya jelas itu mah tugas mata kuliah, karena memang tugas mata kuliahnya selalu bikin RPP, itu mah nggak masalah. Gitu nanti. Seperti ini curhat ya. Curhat, punya pengalaman seperti itu, diminta untuk dibuatkan RPP oleh guru. Betul, Bapak. Ya, Cuma tapi nanti memang aja. iya, mungkin dikarenakan memang sistem pendidikannya belum merata gitu dan tergantung kurikulum sekolah dan kualitas tenaga pendidiknya juga seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ya harusnya nggak boleh ya. Pokoknya nggak boleh sama sekali. Siswa mau udah pusing sama tugasnya sehari-hari. Nggak usah ditambah. Ada lagi? Atau waktunya gimana nih untuk moderator? Iin. 5 menit lagi mungkin bisa ditutup saja mungkin Pak, nanti dilanjut lagi setelah istirahat sholat asar. Lanjutnya jam berapa? 15.15 jam 3 lewat 15 menit. 15.15. Oke. Baik, jadi untuk sesi pertama kita cukupkan sekian dikarenakan untuk sholat asar dulu terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan boleh meninggalkan room atau tetap di room juga tidak apa-apa, dan akan dimulai kembali pada pukul 15.15. Mungkin cukup sekian, terima kasih.
Terima kasih. Oke, saya live dulu aja mungkin ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Teteh.
Apa perbedaannya dari inquiry level 1, level 2, level 3, level 4? Masih ingat nggak? Kalau level 1, misalnya, saya jangan tulis di sini deh, di mana ya? Nah, sini aja deh. Kalau level 1, di sini misalnya rumusan masalah, prosedur, ini adalah output-nya. Untuk level 1, yang sudah disediakan, ketiga-tiganya atau salah satu? Ketiga-tiganya, Pak. Ketiga-tiganya. Semuanya sudah guru sediakan di LKPD. Kalau level 2, yang tidak disediakan yang mana? Solusinya, Pak. Solusinya. Berarti rumusan masalah sudah ada, prosedur sudah ada, solusinya belum. Level 3? Metode dan solusinya, Pak, yang tidak disediakan. Yang tidak disediakan metode dan solusi. Berarti rumusan masalahnya sudah ada, ininya belum. Level 4, semuanya kosong. Nah, itu bedanya ya. Jadi rumusan masalah dari level 1 sampai level 3 sudah disediakan, atau pertanyaannya. Kita lihat, di sini saya mencoba membuat dua alternatif agar kita bisa tergambar indikator mana yang untuk level 1 dan 2, dan indikator mana yang untuk level 3 dan 4. Untuk level 1 dan 2 dulu. Di sini melakukan percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Dan selanjutnya menyajikan hasil percobaannya. Jadi di sini melakukan percobaannya dulu, baru di sini menyajikan hasil percobaannya dalam bentuk laporan ilmiah atau laporan hasil praktikum. Berarti di sini semua sudah dieksekusi. Prosedurnya sudah ada, karena tinggal dilakukan. Rumusan masalahnya juga mungkin sudah ada, outputnya juga sudah diketahui. Nah, tapi yang ketiga, nah ini beda nih, inquiry level 3 atau level 4, karena level 3, level 4 itu prosedurnya sudah hilang, maka indikator yang pertama adalah bukan langsung melakukan, tapi merancang dulu percobaannya. Jadi indikator yang pertama adalah merancang percobaan tentang pengaruh faktor eksternal dan lain sebagainya. Nanti di sini diminta membuat prosedurnya dulu. Itu level 3 iya, level 4 juga iya. Baru selanjutnya sama dengan level 1 dan 2. Dilakukan percobaannya dan juga disajikan hasilnya dalam bentuk laporan hasil praktikum. Bisa ditangkap nggak sampai sini? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Nanti dipotong saja kalau nggak paham. Media alat bahan nggak perlu, sumber belajar masih sama, pertemuannya saya lanjut kedua. Inquiry-nya sesuaikan saja nanti inquiry level ke berapa. Jadi bukan berarti semua indikator ini dimasukkan ya. Kalau Anda kebetulan inginnya pakai inquiry level 1, berarti indikator yang ini ya jangan ditulis. Nah ini nggak usah ditulis sama sekali kalau Anda pakainya level 1 atau 2. Ya, jadi ditulis di sini, misalnya level ke berapa, misalnya level ke-4 ya misalnya, meskipun tidak mungkin sih, ada sekolah kita yang benar-benar berinquiry sampai level ke-4, biasanya agak sulit juga. Kita lanjut ke inti saja, sebagai poin utama. Intinya itu adalah sintak yang pertama mengamati fenomena. Ini M yang ke-1, berarti mengamati. Di sini kegiatannya adalah guru memberikan sebuah fenomena atau hal lain yang dapat memancing stimulus peserta didik. Ini mirip dengan sintak pertamanya discovery learning, yaitu stimulus. Sehingga kegiatan peserta didiknya berarti merespon fenomena itu. Contoh, saya di sini mencontohkan gurunya menampilkan berbagai macam gambar atau video terkait macam-macam faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada air, suhu, tanah, cahaya matahari, pH, kelembaban, dan lain-lain. Saya tampilkan semuanya di dalam gambar atau video di proyektor. Kemudian saya minta peserta didik untuk menentukan kira-kira faktor eksternal mana yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan pada tanaman. Mungkin siswanya akan berpikir, oh sepertinya cahaya matahari, Pak. Karena kalau saya lihat cahaya matahari selalu ada dari pagi sampai ke sore. Pasti ini yang lebih berpengaruh misalnya. Atau ada juga siswa yang menjawab, oh enggak, pasti ke air. Hampir semua makhluk hidup butuh air, dan seterusnya. Nah itu memancing dulu rasa ingin tahu siswa bahwa kira-kira mereka punya nggak ya konsep awal faktor eksternal mana yang paling berpengaruh. Hanya sekedar untuk memancing stimulus. Kegiatan yang kedua, mengajukan pertanyaan. Nah, di sini sudah membuat rumusan masalah.
Cuma pertanyaannya rumusan masalahnya mau dibuat oleh guru atau dibuat oleh siswa, itu tergantung level. Jadi di sini kegiatannya adalah guru mempersilahkan peserta didik untuk bereksperimen sesuai keinginannya sendiri dan memulainya dengan membuat pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Percaya atau tidak, seolah-olah rumusan masalah ini sepele karena hanya bentuk pertanyaan, tapi mahasiswa pun masih agak sulit membuat rumusan masalah. Terutama ketika saya uji di dalam skripsi, rumusan masalahnya masih banyak yang salah. Dan tentu nanti isi kegiatan ini adalah prediksi pertanyaan tentang rumusan masalah dari peserta didik. Kita contohkan yang level 1. Level 1, ingat rumusan masalah sudah ada, prosedur sudah ada, outputnya sudah ada. Di sini gurunya menampilkan gambar tanaman eceng gondok dengan jenis yang sama. Ada eceng gondok A, ada eceng gondok B. Keduanya berada pada habitat yang berbeda. Di gambar yang satu, eceng gondok A terpapar air yang penuh dengan polutan. Di gambar yang kedua, eceng gondok yang B ada di habitat air yang tidak terpapar polutan sama sekali. Nah, setelah siswa mengamati kedua gambar ini, guru langsung memberikan rumusan masalahnya. Sebentar, sorry. Ada yang telepon. Sebentar. Ada yang menelepon dulu sebentar ya. Oke. Sampai mana tadi? Sampai mana ya? Sampai inquiry level 1, Pak, ya, guru. Oh, inquiry level 1. Sorry, kepotong tadi. Nah, jadi setelah siswanya melihat gambar, gurunya langsung memberikan rumusan masalah pada peserta didik mengenai gambar itu. Rumusan masalahnya adalah, setelah Anda lihat gambar di atas, kira-kira ada tidak pengaruh kadar polutan terhadap jaringan parenkim pada batang eceng gondok. Jadi di sini rumusan masalahnya sudah ada, plus outputnya sudah ada. Tahu dari mana? Karena nanti siswa harus fokus terhadap jaringan parenkim. Berarti nanti yang harus dicari siswa, outputnya adalah jaringan parenkimnya. Sudah tahu hasil akhirnya adalah pasti kita harus lihat jaringan parenkimnya apakah berbeda atau tidak bagi eceng gondok yang terpapar polutan dan eceng gondok yang tidak terpapar polutan. Nah, ini berarti rumusan masalahnya sudah ada. Kita lanjut ke inquiry level 2. Inquiry level 2 masih sama untuk yang ini. Ini juga sama, semua masih nyambung. Bedanya di sini. Nah, bedanya di sini nih. Rumusan masalahnya masih disediakan. Adakah pengaruh kadar polutan terhadap struktur anatomi pada batang eceng gondok? Anda bisa melihat nggak perbedaannya di mana nih? Perbedaan rumusan masalah yang pertama dengan rumusan masalah yang kedua. Gimana? Bedanya di mana? Yang dipengaruhinya, Bapak. Yang dipengaruhinya, kalau yang level 2, yang dipengaruhinya struktur anatomi. Kalau yang level 1, yang dipengaruhinya adalah jaringan parenkim, bukannya dua-duanya struktur anatomi. Ingat, yang level 2, yang belum disediakan hanya output. Siswa nggak tahu dia harus nyari apa nanti, dan nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Dalam hal ini, cuma dikasih tahu bahwa ada nggak sih perbedaan struktur anatominya. Kan struktur anatomi itu banyak. Ada jaringan parenkim, ada jaringan kolenkim, ada sklerenkim, dan seterusnya. Saya harus fokus di mana nih? Nah, kata si gurunya, ya silahkan. Pokoknya cari saja kira-kira jaringan mana yang mengalami perbedaan bagi batang eceng gondok A dengan batang eceng gondok B. Dan nanti dengan sendirinya siswa bisa menemukan setelah praktikum, oh ternyata bedanya di parenkim. Kalau parenkim di batang eceng gondok lebih besar, parenkim di batang eceng gondok yang tidak terpapar polutan, malah dia jauh lebih kecil. Nah, berarti dia sendiri yang menemukan bahwa itu ada perbedaannya di jaringan parenkim. Gitu ya. Tapi semuanya masih disediakan. Rumusan masalahnya udah, prosedurnya juga udah. Level 3. Masih sama. Untuk ini masih sama. Bedanya ada di sini. Enggak. Kalau yang rumusan masalah level 3 juga masih sama dengan rumusan masalah level 2 dengan ini sama persis. Bedanya di sini nih. Nah, bedanya ya. Jadi rumusan masalah level 3 itu masih sama dengan rumusan masalah level 2, tapi bedanya guru meminta peserta didik berdiskusi untuk merancang percobaannya.
terkait rumusan masalah sebelumnya lengkap dengan prosedur dan alat bahan yang ditentukan oleh kelompok. Jadi di sini sudah diminta Anda silakan bikin sendiri prosedurnya seperti apa dengan rumusan masalah yang sudah disediakan. Jadi dengan sendirinya berarti dia akan berpikir bahwa oh kita butuh batang eceng gondok, kita butuh untuk melihat anatomi berarti mikroskop, yang namanya spesimen masuk ke mikroskop dia harus ada cover glass object glass. Untuk membuat cover glass object glass berarti harus pakai regen dan seterusnya. Untuk menyayat berarti harus pakai misalkan silet dan seterusnya. Nah, itu dibuat sendiri oleh siswa. Bedanya level 1 level 2 semuanya udah ada di LKPD. Level 4, nah ini lebih ekstrim. Level 4 ini gurunya hanya menampilkan berbagai macam faktor eksternal. Ini lihat di gambar, ada air, suhu, mineral, tanah, kelembaban, pH, dan seterusnya. Dan kesemuanya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Apa saja yang bisa dipengaruhi? Nih ada tinggi batang, kata si gurunya. Ada diameter batang, jumlah daun, warna daun, anatomi sel, dan lain-lain. Setelah gambar ini ditampilkan, guru meminta peserta didik memilih satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Misalnya, Bu, saya mau memilih air dan pengaruhnya terhadap tinggi batang misalnya. Ya udah silahkan, berarti kelompok 1 air dan tinggi batang. Kelompok 2 mau gimana? Kelompok 2 saya mau sinar matahari terhadap jumlah daun misalnya. Silahkan, dan seterusnya. Jadi, siswa sendiri yang akan menentukan variabel bebas dan terikatnya. Beda dengan level 1, 2, 3. Nah, setelah mereka memilih variabel bebas dan terikatnya apa, guru membimbing peserta didik membuat rumusan masalahnya terkait variabel bebas dan terikat yang sudah ditentukan. Berarti bagi si kelompok 1 yang memilih air dan tinggi batang, silahkan buat rumusan masalahnya apa. Nah, berarti kelompok 1 harusnya bisa membuat rumusan masalah, adakah perbedaan adakah perbedaan pengaruh konsentrasi air terhadap perubahan tinggi batang tanaman misalnya. Tanamannya kelompok 1 mau pakai tanamannya cabai misalnya, silahkan, nggak apa-apa. Tapi rumusan masalahnya bikin sendiri. Selanjutnya, guru meminta peserta didik merancang percobaan. Jadi di sini selain rumusan masalahnya dibikin sendiri, percobaannya dibikin sendiri, alat bahannya ditentukan sendiri, bahkan outputnya pun mereka sendiri nanti yang menentukan. Nah, itu namanya level 1, 2, 3, dan 4 untuk rumusan masalah. Hipotesisnya juga sama. Ini sintak yang ketiga kalau nggak salah, hipotesis. Di sini gurunya meminta peserta didik menduga hasil dari eksperimennya. Tentu isinya adalah prediksi dan jawaban sementara. Misal, inquiry level 1, berarti hipotesisnya diharapkan muncul dari peserta didik adalah ada pengaruh kadar polutan terhadap struktur parenkim pada batang eceng gondok. Ini hanya mengubah pertanyaan yang tadi di awal menjadi kalimat pernyataan sekarang. Karena tentang struktur parenkimnya sudah dijelaskan. Tapi kalau level 2-3, karena tidak dikasih tahu tentang struktur parenkim, tapi dikasih tahunya tentang perbedaan struktur anatomi secara umum, maka rumusan pertanyaannya seperti ini. Ada pengaruh kadar polutan terhadap struktur anatomi pada batang eceng gondok. Gitu ya. Level yang keempat, hipotesisnya diharapkan muncul dari peserta didik adalah, nah ini bisa bervariasi. Kalau level 1, 2, 3, ini masih cenderung homogen. Karena rumusan masalahnya sudah disediakan si guru. Pasti hipotesisnya harus sama dengan rumusan masalah yang disediakan. Masalahnya yang level 4 ini, rumusan masalahnya kan bervariasi. Nanti ada variabel bebasnya air, variabel terikatnya tinggi tumbuhan, dan seterusnya. Dan tanamannya juga mungkin beda-beda. Maka hipotesisnya harus tetap isinya pernyataan tentang ada pengaruh, ya sebutkan variabel bebasnya apa, terhadap variabel terikat pada tanaman yang telah ditentukan. Nah, ini yang hipotesis level 4. Bisa dipahami nggak sampai sini? Kecepatan nggak ya? Saya takutnya kasihkan ngejelasin, tapi sudah nggak fokus nih, khawatirnya. Kasih fokus ya. Oke. Lanjut, data collecting. Nah, data collecting ini M3 dan M4. Ini juga harus dibedakan, levelnya level apa. Intinya di sini kegiatannya adalah peserta didik mulai melakukan eksperimen. Tadi rumusan masalahnya sudah dibuat, atau sudah ada, hipotesisnya sudah dibuat, atau sudah ada. Maka selanjutnya adalah bereksperimen. Baik sesuai prosedur yang sudah disediakan dari guru, atau sesuai prosedur yang dirancang sendiri oleh masing-masing kelompok, tergantung level. Dan selanjutnya peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan LKPD,
dan selanjutnya guru memonitor peserta didik. Kita berikan contoh yang level 1 dan 2. Level 1 dan 2 ini sama ya. Jadi yang pertama adalah peserta didik melakukan percobaannya. Poinnya adalah sesuai dengan prosedur yang sudah disediakan di sini, di LKPD. Ini level 1 dan 2. Karena prosedurnya sudah ada, metodenya sudah ada, untuk mencatat temuan yang didapatkan dari hasil percobaan. Kemudian, menguji hipotesis yang telah dibuatnya bersama kelompok dengan bantuan berbagai sumber. Jadi, karena tadi hipotesisnya, ada nggak ya pengaruh dari kadar polutan terhadap jaringan parenkim tumbuhan eceng gondok misalnya. Nah, berarti nanti tinggal diuji di sini, di eksperimennya, dan akhirnya nanti akan menjawab seluruh pertanyaan di dalam LKPD bersama kelompok dengan bantuan kajian literasi. Dan juga pertanyaannya bisa terkait juga dengan hasil pengamatan. Terakhir, guru berkeliling setiap kelompok untuk memantau sekaligus melakukan penilaian. Nah, ini level 1 dan 2. Jadi prosedurnya sudah ada dan tinggal dieksekusi. Level 3 dan 4, bedanya di sintak data collecting ini, peserta didiknya harus merancang dulu. Jadi ini dulu yang harus dilakukan. Dia merancang dulu prosedurnya apa, alat bahan yang akan digunakannya apa, dan seterusnya. Baru setelah dirancang, dieksekusi oleh siswanya, dilakukan percobaannya. Dengan dibimbing oleh guru juga. Dan selanjutnya ke sini masih sama, ke sini masih sama, ke sini masih sama dengan yang semua ini. Bedanya kalau yang ini langsung melakukan, yang level 1 2 langsung melakukan, tapi yang level 3 dan 4 merancang dulu baru melakukan karena prosedurnya belum ada sama sekali. Jadi LKPD-nya cenderung lebih simple karena nggak ada alat bahan, karena nggak ada prosedur. Itu sendiri yang dicari oleh siswa. Setelah semuanya melakukan percobaan, tentu hasilnya nanti akan dipresentasikan. Nanti di sini kegiatan peserta didik itu mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Seperti biasa, berarti ini adalah M yang kelima, mengomunikasikan. Dan juga guru harus memberi feedback terkait hasil presentasinya. Nah, catatannya, kadang saya mengobservasi guru sedang praktik inquiry, semuanya sudah oke, inquiry-nya sudah sesuai dengan level, langkah-langkahnya sudah sesuai dengan level yang dimaksud, tujuannya sudah bagus, LKPD-nya sudah sesuai, tapi ketika presentasi, guru tidak sadar untuk mengatakan, misalnya gini, misalnya kita pakai level 1 aja yang paling sederhana ya. Di situ kan siswa meminta untuk melihat ada nggak sih perbedaan jaringan parenkim pada eceng gondok yang terpapar polutan dengan eceng gondok yang tidak terpapar polutan sama sekali. Harusnya guru tahu bahwa konsepnya seharusnya adalah yang terpapar polutan itu parenkimnya harus lebih besar. Karena parenkim ini fungsinya adalah untuk mengikat oksigen, sedangkan di air yang terpapar polutan kan oksigennya itu miskin. Nah, sehingga dia butuh suatu alat yang lebih besar untuk menyerap oksigen yang jauh lebih sedikit di air yang terpapar polutan. Makanya harusnya jaringan parenkim itu lebih besar dibandingkan yang tidak terpapar. Ternyata hasil siswa itu hasil terbalik. Malah tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi yang parenkim yang terpapar polutan ukurannya segitu, yang tidak terpapar juga ukurannya segitu. Sadar tidak sadar guru kadang bilang, oh praktikum kamu salah. Oh, temuan kamu salah. Harusnya parenkimnya lebih besar. Nah, itu nggak boleh. Kalau nanti Anda memverifikasi seperti itu mirip ke DL. Karena di sini dipaksakan harus sesuai dengan konsep. Padahal, temuan di inquiry ini sifatnya empiris, sesuai fakta yang ditemukan. Jadi kalau si faktanya seperti itu, tugas gurunya bukan tentang menyalahkan dan membenarkan, tapi menanyakan kenapa kok hasil kamu malah berbanding dengan kelompok yang lain. Nah, nanti di situ guru dan si kelompok sama-sama menyelidiki bahwa ya salahnya apa ya. Nah, nanti si gurunya nanya, kamu eceng gondoknya terpapar ini nggak polutan nggak? Iya, Pak. Misalkan saya ngambil yang di daerah dekat Mitra Batik, di situ kan ada limbah pembuangan batik dan seterusnya. Nah, di sini ada fotonya. Oh iya, oke, berarti spesimen kamu sudah sesuai, diambil di yang terpapar polutan. Kalau yang satu lagi, kamu ambil di mana? Oh, ini saya ambil di sungai di sekitar ini rumah misalnya. Di situ airnya bersih dan seterusnya. Oke, kemudian diselidiki lagi. Umurnya sama nggak? Jangan-jangan eceng gondok yang terpapar polutan jauh lebih muda,
tapi eceng gondok yang tidak terpapar polutan usianya sudah terlalu dewasa. Nah, ternyata pas dilihat ukuran eceng gondoknya beda. Oh, ternyata kamu mah usianya sudah beda. Ya iya, harusnya usianya dibikin sama. Yang dibikin beda cuma terpapar polutan dan tidak. Makanya yang di terpapar polutan itu eceng gondoknya masih kecil, sedangkan yang tidak terpapar polutan, eceng gondoknya sudah mengarah ke dewasa. Artinya yang masih kecil ini sebesar-besarnya parenkim, karena dia masih kecil, maka parenkimnya akan mirip dengan ukuran parenkim yang dewasa. Nah, berarti ini penyebabnya. Kenapa kamu hasilnya tidak sesuai dengan kelompok yang lain. Jadi bukan disalahkan ya, tapi menyelidiki. Loh, kok bisa hasilnya seperti ini? Yaitu adalah ciri khas dari inquiry. Nah, itu. Sadar tidak sadar, kadang guru itu malah langsung menyalahkan kalau nggak sesuai konsep. Yang terakhir, generalisasi. Di sini siswanya menyimpulkan, gurunya memberikan feedback terkait kesimpulan. Sisanya sudah selesai. Itu saja untuk inquiry. Kalau saya lihat alokasi dari Bileko ini, saya diberikan alokasi yang cukup luas dari jam 2 sampai jam 7. Biasanya kan cuma 1,5 jam, karena mungkin bercermin dari pertemuan sebelumnya, saya menjelaskan nggak cukup waktunya, karena memang untuk materi seperti ini sangat padat alokasi, sehingga panitia berinisiatif untuk memberikan waktu yang luas agar diskusinya lebih banyak sebetulnya. Yang harapan saya, kita punya diskusi yang lebih banyak terkait apa yang ingin Anda diskusikan. Ya, jadi intinya mungkin itu saja. Kalau saya lanjut ke LKPD, kayaknya nggak cukup. LKPD cukup banyak juga untuk dijelaskan contoh-contohnya LKPD bagi masing-masing model. Kayaknya kita stop dulu di RPP mungkin. Ya, itu saja RPP-nya. Jadi DL, Inquiry, PJBL, dan PBL. Sisanya sebetulnya banyak ya model-model pembelajaran itu. Saya pernah memberikan materi di SMK, karena di SMK itu tidak ada inquiry. SMK itu kan lebih ke arah mekanik atau keterampilan yang lain, itu adanya PBT. PBT itu adalah Production Based Training. Jadi lebih ke arah memproduksi sesuatu yang mirip ke PJBL sebetulnya, tapi beda sintak. Jadi seperti itu. Nah, ini saya tampilkannya 4 model saja dulu. Oke, itu saja mungkin. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya agak terlalu cepat, karena inginnya mengejar waktu diskusi sebetulnya. Tapi kita coba lihat deh. Saya serahkan dulu ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Silakan rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya, karena seperti yang Bapak jelaskannya, kita masih punya cukup banyak waktu, jadi tidak seperti pertemuan sebelumnya yang terbatas dan hanya satu penanya. Untuk kali ini, kita masih ada waktu yang cukup, jadi silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Izin bertanya kepada moderator. Baik, kepada Saudari Khadijah bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Bapak izin sebelumnya, kalau tidak salah gitu, tadi Bapak menjelaskan kalau pada KD 4 gitu, bisa pada PBL kalau tidak salah, KD 4 itu bisa sebenarnya satu KD itu memakai PBL saja gitu, tidak dikolaborasikan dengan BL gitu. Tetapi untuk yang KD 3-nya bisa untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu bisa ditaruh di LKPD gitu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin tolong dijelaskan kembali Pak, karena tadi saya sempat keluar masuk dan karena jaringan Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Gimana Baik. moderator, mungkin sama moderator dulu aja mungkin ya. Saya coba cari filenya dulu. Terima kasih kepada Saudari Khadijah atas pertanyaannya. Mungkin akan langsung dijawab oleh Bapak. Oke, sebentar. Karena tadi sudah di-close, saya coba cari lagi filenya. Sebentar ya. PBL. Oke, ini ya. Nah, ini PBL. Nanti tolong dikoreksi oleh Hadijah kalau pertanyaannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Kalau saya tidak salah tangkap tadi, Hadijah menanyakan kalau yang KD 4 ini sudah bisa di PBL-kan kan ya? Ini sudah bisa PBL-kan. Tapi kalau kita lihat indikator yang diturunkan dari KD 3, yaitu yang ke-7 indikator ini sangat DL sekali sebetulnya ya. Karena untuk menjawab definisi limbah, definisi
atau menjelaskan dampak pencemaran, itu bukan model pembelajaran yang lain, ini pasti kekajian literatur, makanya ini DL sebetulnya. Tapi kan dalam satu pertemuan tidak boleh dua model. Dalam satu pertemuan tidak boleh dua model. Saya coba munculkan dulu yang ini deh. Sebentar, saya coba munculkan dulu rumus yang ini. Nah, satu materi itu bisa satu pertemuan atau lebih dari satu pertemuan. Nah, ini bisa dipahami mungkin ya. Dalam satu materi itu bisa saja satu pertemuan atau lebih dari satu pertemuan. Satu materi bisa saja satu model atau lebih dari satu model. Sampai sini bisa dipahami nggak? Tapi satu pertemuan hanya satu model. Oke. Dan satu pertemuan hanya satu LKPD. Oke. Dan satu LKPD hanya satu model. Jadi kalau satu materi, katakanlah materi A dulu deh. Materi apa ya? Materi biotek. Ada dua pertemuan. Ini sangat dibolehkan pertemuan yang pertama DL, pertemuan yang kedua karena bikin produk bioteknologi misalnya tempe, ini bisa ke PJBL. Nah, nggak apa-apa. Dengan catatan, pertemuan satu ada LKPD DL, pertemuan dua ada LKPD khusus PJBL. Seperti itu. Nah, ini dulu yang harus dipahami. Oke, kemudian kita balik lagi ke yang tadi. Dalam hal ini, kita lihat indikator, sekali lagi ini salah tulis ya, indikator, mohon maaf. Indikator 3 itu DL banget. Indikator 4 itu PBL banget. Tapi nggak mungkin dalam satu pertemuan ini DL iya, PBL iya. Makanya saya lebih memilih PBL aja dulu. Karena ini jauh lebih penting sebetulnya. Diasah. Nah, terus yang indikator ini, gimana cara mencapainya? Kalau kita fokus ke PBL, kan si PBL hanya untuk KD 4-nya aja nih. Tapi si KD 3-nya gimana cara dipenuhinya? Udah, guru nggak usah menjelaskan materi di awal. Kadang ketakutan guru itu gini. Kalau saya lihat di pembelajaran micro teaching, mahasiswa praktik itu, karena ingin terlihat kemampuannya dalam menjelaskan materi, dan ketakutannya bahwa KD tersebut tidak tercapai saat mereka simulasi micro teaching, semua KD ini tuh dijelaskan di awal oleh si gurunya nih. Dijelaskan di awal, panjang lebar. Tapi itu kan nggak bisa. Karena kalau seperti itu, berarti yang mencapai tujuan pembelajaran adalah guru, bukan siswa. Kalau kayak gitu, kan yang harus mencapai tujuan pembelajaran siswa. Berarti yang harus menemukan indikator dari KD3 ini adalah siswa. Caranya, sudah ini nggak usah dijelaskan di kelas. Caranya simpan, jadi pertanyaan LKPD. Nanti kan LKPD-nya ada di DL. Berarti ini adalah LKPD DL. Nah, nanti ada pertanyaan tentang masalah apa yang Anda temukan sebagai masalah utama pada artikel di atas. Nah, itu masih ke PBL ya. Kemudian, solusi apa yang akan Anda terapkan untuk memecahkan masalah di atas. Nah, itu juga masih ke PBL. Bukti apa untuk mendukung bahwa solusi yang Anda terapkan itu sudah sesuai. Nah, itu masih ke PBL. Nanti pertanyaan selanjutnya, apa definisi dari limbah rumah tangga? Jelaskan definisi limbah industri. Jelaskan definisi limbah pertanian. Jelaskan dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah rumah. Jadi pertanyaan itu, yang KD3, masukin aja ke LKPD. Biar siswa sendiri yang nyari dari kajian literatur. Yang secara tidak langsung, dalam tanda kutip, mereka sedang ber-DL sendiri, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi, ya udah, biarkan saja yang si indikator 3 ini ada di dalam pertanyaan LKPD. Biar mereka sendiri yang ber-DL sambil menjawab pertanyaan. Gitu sih yang saya harapkan nanti ketika ada micro teaching atau pembelajaran mikro, tetap diingat bahwa Anda tidak boleh menjelaskan materi panjang lebar terkait indikator pembelajaran. Gitu. Gimana Khadijah? Sesuai nggak ya dengan pertanyaan tadi? Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin kalau semisal itu berarti di RPP-nya sendiri tidak tertulis gitu, Pak, untuk mode pembelajarannya ada PBL dan distance learning, tapi pada LKPD-nya sebenarnya ada model pembelajarannya ada distance learning ya, karena kan ada siswa untuk mencari tahu gitu, Pak, untuk jawaban-jawaban tersebut. Seperti itu mungkin ya, Pak. Sebentar. Coba kita cek ke sini dulu. Nah, ini. Berarti tadi maksudnya ya udah tulis aja di sini PBL dan DL gitu maksudnya. Ke arah situ bukan ya?
Maksudnya di silabus Pak, mohon maaf, bukan di RPP, karena kan kadang dia ya. Di silabus nggak ada model kalau nggak salah. Di silabus itu hanya KD, tujuan, materi, cara evaluasi, sama jumlah alokasi kalau nggak salah ya. Yang namanya silabus itu hanya sekedar materi ini jabaran poin konsepnya apa saja, cara evaluasinya apa, dan jumlah jam yang diperlukannya berapa. Gitu aja sih kalau nggak salah, yang nggak ada model deh kalau silabus. Meskipun misalkan format silabusnya ada memaksa untuk membuat kolom misalnya model pembelajarannya apa. Berarti tulis saja pertemuan ke-1 DL, karena pertemuan ke-1 masih nggak ada kaitannya dengan KD4, baru pertemuan kedua ya udah PBL gitu aja. Pertemuan 1 DL, pertemuan kedua PBL. Itu mungkin ya maksudnya ya Hadiza ya. Betul nggak? Iya Pak. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Begitu ya Saudari Khadijah, apakah sudah cukup terjawab atau masih ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Mungkin sembari yang lain mempersiapkan pertanyaan, saya juga izin bertanya Pak, apakah boleh? Sangat boleh. Jadi di kurikulum pembelajaran kan kita juga sedang menyusun RPP dari model pembelajaran ini gitu Pak. Tapi kita tuh masih terkendala dalam KD itu cocoknya masuk ke, apakah cocoknya masuk ke inquiry atau ke discovery learning atau ke PBL atau PJBL gitu. Apakah ada tips atau cara gitu supaya kita bisa langsung menentukan KD itu cocoknya masuk ke model pembelajaran yang mana gitu Pak? Oke. Kemarin saya menjelaskan sedikit sih memang karena waktunya singkat. Saya ambil yang mana ya sebentar. Materinya itu materi kemarin. Sebentar ya, saya cari dulu materinya. 41. Oh, sebentar ya. Ya, ini mungkin ya, kita coba cek deh. Nah, saya sudah meng-highlight beberapa. Karena sisanya pasti DL sih. Sisanya mengapa saya tidak highlight, karena ini pasti DL. Tapi ingat sekali lagi ya, saya tidak ingin Anda dengan mudahnya nanti ketika kurpem itu jadi punya gambarnya dari sini gitu. Maksudnya, ini kan kata varian DL katanya. Loh kok setelah dijelaskan oleh dosen, ini bisa ke PJBL dan seterusnya. Itu tidak dipermasalahkan selama memang Anda bisa nangkap poin dari dosen tersebut mengapa kok masuknya ke PJBL. Jadi jangan sampai dipertentangkan ya kalau konsep seperti ini, karena saya juga karena mengajar Kapita Selecta di mana materi Kapita Selecta itu sangat riskan sekali dengan perbedaan pendapat referensi, kadang pendapat saya itu dibenturkan ketika Anda masuk ke perkuliahan yang lain. Jadi harus hati-hati. Ada etika komunikasinya nanti kalau berbeda dengan kurpem atau perencanaan pembelajaran. Misal, saya pernah kasih contoh yang belum aja deh. Kalau nggak salah yang paling bawah ya. Kita cari yang belum. Oh ini terakhir. Melakukan kampanye, kalau ini sudah pasti DL deh ya. Kalau ini sudah pasti DL. Artinya kalau ada pertemuan yang semua full, indikatornya turun dari KD3, itu udah pasti DL. Sekali lagi, kalau ada pertemuan yang indikatornya semua turun dari KD3, itu adalah DL. Tapi kalau ada pertemuan yang sebagian indikator turun dari KD3 dan sebagian indikator turun dari KD4, maka belum tentu DL. Lihat KD4-nya dia nuntut apa. Itu aja. Nah, di sini KD4-nya melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program imunisasi serta kelainan dalam sistem imun. Modelnya apa nih? Melakukan kampanye. Kenapa harus kampanye ya? Coba, modelnya apa? PJBL mungkin.
PJBL, alasannya, produknya, bentar, kalau PJBL, pertanyaan esensialnya seperti apa untuk memaksa siswa menjawab dengan produk? Kampanye itu apa aja ya? Kalau kampanye-kampanye, kira-kira? Coba melakukan kampanye. Berarti kan masyarakat itu masih menganggap bahwa program imunisasi tidak terlalu penting. Sehingga perlu dikampanyekan bahwa penting loh namanya imunisasi itu. Ayo imunisasi yuk. Nah kan si poinnya itu sebetulnya ya. Sehingga kita harus memberikan kampanye. Tapi kampanyenya mungkin bisa bentuk orasi, bentuk video ajakan, atau misalnya poster, dan seterusnya. Mungkin di sini ketika ada produk seperti itu bisa ke PJBL ya. Seperti itu bukan Iin? Nah, kalau mau seperti itu, boleh dengan catatan pertanyaan esensialnya dulu yang harus bisa mengarahkan siswa membuat produk seperti itu. Jadi ingat, kalau PJBL di aturan pemerintah sekarang harus mengarah ke STEM. Ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineering-nya, ada matematikanya. Sekarang pertanyaannya kalau kampanyenya berupa video. Kampanye berupa video. Mereka bikin pakai YouTube misalnya. STEM-nya di mana? Paling dia pakai teknologi aja mungkin. Karena pakai YouTube. Tapi si sainsnya di mana? Matematikanya di mana? Nah, jadi mungkin PJBL tapi tidak ke STEM. Silakan kalau PJBL, tapi berarti pertanyaan esensialnya adalah kampanye seperti apa yang dapat menarik masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam melaksanakan imunisasi bagi anaknya dengan alat bahan yang sederhana atau dengan biaya yang murah. Jadi mau nggak mau siswa bikin produk kampanyenya sebisa mungkin tidak mengeluarkan budget yang mahal. Kalau mau bikin poster, harus benar-benar murah, bikin YouTube benar-benar murah, dan seterusnya. Kalau sampai bikin YouTube dia harus nyewa, misalkan nyewa handycam, nyewa tripod, dan seterusnya, berarti ini mahal. Berarti tidak menjawab pertanyaan esensial. Nggak apa-apa kalau mau PJBL seperti itu, tapi sayangnya nggak bisa STEM. Ada nggak ide yang lain? Tapi sekali lagi bisa ya, yang tadi ingin ke PJBL ini bisa sebetulnya. Boleh dengan pertanyaan esensial seperti yang tadi, tapi bukan STEM. Model apa dong? Inquiry bukan ya? Ada eksperimen? Ada percobaan? Ada praktikum? Atau nggak tergambar sama sekali nih? Nggak mungkin dong, nggak mungkin ada praktikum dong dalam KD ini. Berarti inquiry lewat. Sisanya DL, dan sisanya adalah PBL. DL sangat disayangkan. Untuk apa dia searching kampanye dengan cara kajian literatur? Berarti mau nggak mau ke PBL. Dengan catatan, PBL-nya harus memberikan masalah faktual, masalah aktual yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari tentang adanya penurunan partisipasi masyarakat terhadap program imunisasi di pemerintah setempat. Nanti ada si artikelnya full, jadi artikelnya belum jelas masalahnya sebetulnya mengapa sih masyarakat kok sangat tidak peduli dengan program imunisasi yang padahal sudah digratiskan dan seterusnya, tapi kok masih nggak mau. Nah, berarti ini bisa di PBL-kan. Coba cari solusinya, dan solusinya harus berupa kampanye ajakan. Nanti kan macam-macam. Mungkin ada mereka yang berpikir, oh ini mah kayaknya kurang sosialisasi kali pemerintah ke masyarakat ini sekitar, berarti cara kampanye saya adalah door to door. Atau misalkan, oh enggak, sepertinya kalau saya lihat masyarakat yang kurang program imunisasi adalah mereka yang punya anak, tapi orang tuanya masih umurnya remaja. Mereka belum tahu peran imunisasi itu seperti apa pentingnya. Dan peran orang tua di umur remaja ini, kayaknya paling gampang kampanye lewat
YouTube, karena kaum milenial paling aktif mengakses YouTube. Bisa seperti itu. Nah, ini juga PBL. Gitu, In. Bisa ketangkap nggak kalau kita sudah menganalisis sampai sejauh itu ya? Oke. Nah, ini sama berarti. Kampanye narkoba, mau nggak mau, ini bisa juga ke PJBL, boleh. Dengan catatan pertanyaan esensialnya oke. Ke PBL juga oke. Asal ada masalah yang menarik, faktual dan aktual terkait narkoba di lingkungan sekitar. Mana lagi ya? Nah, ini deh. Menyajikan laporan hasil uji zat makanan. Ada praktikum nih. Coba, model apa ya? Model yang berpotensi, kira-kira modelnya apa saja? Apakah PJBL bisa? Suruh bikin Tidak, produk? Enggak ya. Oke, karena nggak mungkin di sini bikin produk. PBL bisa nggak? Tidak juga, Pak. Enggak juga. Orang disuruhnya juga langsung uji zat makanan, berarti praktikum. Kalau praktikum, ada dua potensinya. DL, inquiry. Yang mana? Ini aja deh, kita flashback. Anda setiap praktikum pencernaan, ketika uji zat makanan, pernah nggak praktikum itu di sekolah? Menguji zat makanan ini mengandung karbohidrat kah, protein kah, lemak kah? Pernah melakukan itu? Kalau di sekolah saya belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke. Ada praktikumnya ya. Jadi Anda bisa pakai biuret, bisa pakai lugol, bisa pakai iodin hanya untuk melihat makanan ini dia punya kandungannya apa dan seterusnya. Jadi misalnya Anda punya margarin. Margarinnya nanti ditumbuk dan kemudian diteteskan oleh biuret. Kalau nanti perubahan warnanya ada reaksi, berarti mentega ini mengandung karbohidrat misalnya. Kemudian Anda coba lumatkan misalnya pisang. Si pisangnya dihancurkan, dilumat sampai dia encer, kemudian diteteskan oleh misalnya lugol atau diteteskan iodin dan seterusnya agar tahu bahwa di pisang ini dia punya kandungannya apa dan seterusnya. Itu namanya uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan. Jadi hanya sekedar tahu bahwa oh, makanan ini punya lemak, makanan ini punya protein dan seterusnya. Kalau seperti ini kira-kira modelnya apa ya? Siswa itu membuktikan bahwa oh, margarin ternyata dari hasil uji reaksi dengan bioretnya dia punyanya karbohidrat. Oh, ternyata minyak goreng kalau diteteskan ke kertas saring dia akan transparan, berarti dia punya lemak misalnya. Hanya sekedar itu saja. Kira-kira praktikumnya apa ya? DL bukan, Pak. DL sudah pasti DL, betul. Sudah pasti DL karena dia hanya membuktikan kalau tiba-tiba si margarin punya kandungan vitamin C, ya salah dong. Nggak mungkin ketika Anda menguji dia dengan iodin, harusnya dia tidak bereaksi. Karena si iodin ini hanya ingin menunjukkan apakah dia punya vitamin atau enggak, misalnya seperti itu. Tiba-tiba pas diteskan ke mentega, dia kok malah berubah ini warna dan seterusnya. Yang ngaco, yang namanya mentega nggak punya vitamin C, berarti nggak sesuai konsep. Ini hanya memverifikasi aja. Berarti DL. Nah, kayak gitu aja ya. Jadi cara menganalisis kayak gitu. Kalau ini gimana nih? Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Anda antum deh. Anda praktikum antum, ngeliatin mikroskop, melihat struktur bahwa parenkim itu bentuknya gini, 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 dan gini. Hasil pengamatannya digambar. Hasil pengamatannya dibuat laporan hasil praktikum. Modelnya apa? DL juga, Pak. DL. Sudah. Selesai. Karena cuma seperti itu. Ini, membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan.
bioproses dalam sel. Bioproses apa saja ya? Mungkin pembelahan sel mungkin, atau difusi, osmosis. Yang namanya bioproses sel. Kalau nggak difusi osmosis, kalau nggak pembelahan sel, dan seterusnya. Tapi diminta buat model. Nah, apa nih? Suruh buat model. PJBL bukan ya, karena gambarannya kayak bikin produk model deh. PJBL bukan. Atau gini aja, 3D Blender Anda, Antum, PJBL bukan. Saya sebutin 3D Blender yang ngontrak anatomi tumbuhan langsung cemberut nih. 3D Blender Anda di Antum itu PJBL bukan ya? Saya ngasih pertanyaan esensial nggak? Tidak, Pak. Enggak. Ada disuruh merancang suatu ini nggak, proyek nggak? Enggak juga kan? Tidak juga, Pak. Enggak juga, tapi Anda bikin kan model? Iya, Pak. Model tentang sel. Modelnya harus sesuai dengan konsep yang seharusnya kan? Berarti kalau model Anda salah, yang Anda klaim modelnya bikin sel parenkim tapi ternyata selnya silinder aja seperti itu, maka saya katakan bahwa model Anda salah. Nah, itu kan membuat model juga. Artinya ini DL. Karena membuat modelnya masih soal sesuai enggak nih model yang dibuat tentang bioproses sel ini. Kalau ternyata model yang dibuat tidak menjelaskan bioproses yang seharusnya, ya salah. Dan di sini tidak ada pertanyaan esensial untuk apa bikin proyek, dia bikin suatu model tentang bioproses. Kayaknya nggak penting, sangat tidak penting. Kalau maupun nanti di bioteknologi. Kalau mau, ada nggak ya bioteknologi di sini? Bioteknologi itu SMP biasanya bikin tempe. Nah, ini apa nih? Ini bisa langsung disimpulkan nih. Ini kira-kira apa ini? Ada PBL, udah pasti, gagasan pemecahan masalah. Nah, ini lagi nih, menyajikan karya. Wah, ini kayaknya produk nih. Bener nggak sih emang harus bikin produk PJBL? Coba ditelaah dulu. Karyanya tentang apa? Menyajikan karya tentang jaring-jaring makanan atau siklus biogeokimia. Berarti kan siswa harus bikin suatu karya yang karyanya itu menggambarkan tentang proses jaring-jaring makanan. Ini dimakan ini dimakan ini dimakan ini. Atau tentang siklus biogeokimia. Dari air dia menguap jadi apa, hujan, awan, turun jadi sungai, sungai menguap lagi, dan seterusnya. Kira-kira karya yang logis itu seperti apa ya? Paling kalau nggak poster. Gambar, Bapak. Gambar, bisa, betul. Styrofoam mungkin kalau mau diukir-ukir. Video mungkin, karya, dan seterusnya. Tapi bisa nggak di PJBL kan? Masih belum ada gambaran ya. Kita proses eliminasi aja deh. PBL bukan? Halo? Bukan, Pak. Bukan. PBL kita skip. Ini tidak menuntut pemecahan masalah sama sekali. Inquiry bukan? Bukan, Bapak. Bukan. Nggak ada praktikum sama sekali. Betul. Berarti antara DL dan PJBL. Nah, jadi sekarang kita pakai prosesnya eliminasi deh. Inquiry bukan, PBL bukan. Antara DL sama PJBL. Di DL kan juga bisa. Kalau mau di DL kan berarti ya udah suruh aja bikin karya berupa poster yang menarik tentang jaring-jaring makanan di sekitar halaman sekolah misalnya. Mereka pergi ke halaman sekolah, mereka foto, mereka tempel di ini poster, ini makan ini makan ini makan ini. Ya udah. Kalau ternyata jaring-jaring makanannya salah, arah panahnya salah, kemudian konsepnya salah, malah predator dimakan herbivore misalnya, ya udah berarti itu adalah DL sekali. Berarti DL bisa dilakukan. Bagaimana dengan PJBL yang belum dieliminasi? PJBL juga bisa. Di sini PJBL-nya yang penting adalah pertanyaan esensialnya mengarah ke produk. Berarti
Guru tuh harus pinter bikin pertanyaan esensial. Pertanyaan esensialnya mungkin kalau saya contohkan misalnya karya seperti apa yang dapat menggambarkan jaring-jaring makanan, dan karya tersebut harus dibuat dari alat bahan sederhana di lingkungan sehari-hari dan masih memuat informasi yang bermanfaat untuk konsep ekosistem. Nah, gitu aja deh. Jadi, karya seperti apa yang menggambarkan tentang jaring-jaring makanan di kebun sekolah dengan alat bahan yang sederhana, dan karya tersebut memuat informasi yang bermanfaat. Berarti nanti siswanya akan ada yang bikin karya poster, ada yang bikin foto aja template, ada yang bikin gambar, ada yang bikin styrofoam mungkin, entah, dan seterusnya. Dengan catatan, si karyanya harus yang pertama menggambarkan jaring-jaring makanan, yang kedua harus alat bahan sederhana, yang ketiga objeknya harus di lingkungan sekolah, nggak boleh di luar itu, yang keempat harus ada informasinya. Mana tingkat trofik 1, mana tingkat trofik 2, mana herbivore, mana predator, dan seterusnya misalnya. Ya udah, berarti produk mereka bisa menjawab kalau seperti itu. Bisa di PJBL kan? Ya, jadi kita pakai proses eliminasi aja gitu, paling gampang. Kayaknya sisanya sama sih, kampanye atau enggak bikin laporan gitu. Gituin paling in. Gimana? Iya, terima kasih Bapak sudah cukup terjawab. Sama-sama. Mungkin masih ada waktu bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya. Silahkan kepada Saudari Almaidah untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar? Ada. Terdengar. Suaranya tapi muncul kok. Kalau mau dimatiin videonya juga nggak apa-apa. Saya juga sinyalnya soalnya agak ini nih. Wah, hilang Almanya. Oke, coba lagi. Ada nggak suaranya? Baik Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Baik, sebelumnya mohon maaf, saya off-cam dikarenakan memang terkendala jaringan. Izin bertanya Pak, sebelumnya ini saya Bapak yang di luar topik atau di dalam topik. Tetapi saya ingin bertanya, kan kurikulum itu sekarang hampir beda-beda ya Pak, tiap periodenya gitu, tergantung dari pemerintahannya itu sendiri. Nah, jika dilihat dari hal tersebut gitu, apakah memang ada yang menjadi indikator bahwa kurikulum itu yang nantinya juga akan berpengaruh pada RPP gitu. Nah, untuk indikatornya sendiri, RPP yang bagaimana yang memang dianggap terbaik gitu untuk diterapkan dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mungkin ketika saya melihat gitu ya, antara praktik di lapangan, seperti halnya di SMA gitu, bahwa tidak sedikit guru yang memang tidak menerangkan mengenai RPP itu sendiri, Bapak. Tapi langsung ke dalam pembelajaran, dan kita pun tidak tahu gitu mengenai tujuan pembelajaran itu seperti apa. Sehingga tidak sedikit juga dari siswa itu ada yang paham, ada juga yang tidak terhadap materi tersebut. Lalu apakah tujuan pembelajaran itu memang mutlak harus tersampaikan atau bagaimana Bapak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Almaidah atas pertanyaannya. Mungkin akan langsung dijawab oleh Bapak. Oke, terima kasih. Nanti tolong dikoreksi Almaidah ya kalau pertanyaannya nggak sesuai. Yang pertama tadi kalau nggak salah, kementerian itu selalu mengubah kebijakan terkait kurikulum. Iya, betul.
karena itu adalah suatu kegiatan proyek alokasi dana yang harus dimanfaatkan. Salah satunya adalah membuat kurikulum, makanya kurikulumnya selalu berubah-ubah. Dan kalau ditanya indikator RPP yang terbaik dan ideal itu yang mana? Karena memang setiap kurikulum yang berubah itu akan berdampak pada RPP. Dulu KTSP, RPP-nya tidak ada KD, KD-nya bisa berubah sesuai keinginan pihak sekolah. Bahkan dulu itu penilaiannya benar-benar terjabar dengan sangat detail sebetulnya kalau yang zaman KTSP. Tapi tidak ada pendekatan saintifik. Jadi tidak ada 5M, tidak ada dan seterusnya. Semuanya masih soal kegiatan awal aja, kegiatan awal, inti, dan juga penutup. Hanya sesederhana itu. Beralih ke Kurtilas, tiba-tiba harus pendekatan saintifik, dispesifikan 5M, dan harus dengan jelas tertulis penilaian afektif, kognitif, psikomotornya apa itu harus ada di RPP. Jadi Kurtilas ini benar-benar sebetulnya menambah PR guru karena RPP-nya akan jauh lebih tebal. Beralih sekarang ke Nadiem. Nadiem malah ingin RPP-nya 1 lembar. Kalau bisa 1 lembar, kenapa enggak? Ya, Nadiem berusaha untuk mengefektifkan atau menyingkat waktu dalam membuat RPP. Jadi jangan terlalu sibuk lah bikin ke RPP, toh masih banyak hal lain yang bisa dilakukan, jadi si RPP bisa diringkas. Kalau ditanya mana yang terbaik, Alma nanti setiap nanya ke guru beda-beda. Kalau gurunya suka RPP yang ringkas karena tidak menyita waktu, ya berarti dia akan memilih RPP yang Merdeka Belajar, yang hanya 1 lembar, versinya kurikulum dari Pak Nadiem. Kalau Alma nanya saya lebih memilih kurikulum yang Kurtilas, karena RPP-nya jauh lebih lengkap. Jadi bisa dibayangkan kalau ini RPP benar-benar dibuat oleh guru dan selengkap itu, tentu pelajaran yang akan dilakukannya benar-benar detail. Yang dinilainya sudah tahu, rubriknya sudah tahu, rincian 5M-nya sudah ada, soal evaluasinya sudah ada, itu akan lebih jauh dibandingkan hanya RPP yang sangat ringkas dan kita tidak tahu apa yang harus dinilai, kita tidak tahu kriteria apa sih yang dinilai, dan seterusnya. Itu sih kalau mau nanya hal seperti ini akan tergantung perspektif dari orang yang membuat RPP. Lebih suka yang mana? Tapi kalau saya pribadi lebih sukanya yang lengkap, agar kita tahu yang mana dan seterusnya. Seperti yang saya buat di RPS-nya mata kuliah, itu RPS mata kuliah saya itu sampai 80 halaman hanya untuk 1 semester. 80 halaman itu sudah sangat seperti bahan ajar aja. Jadi setebal itu. Saya lebih sukanya yang tebal. Tapi mungkin ada orang yang nggak suka gitu aja ya. Jadi kalau ditanya ideal yang mana, yang nyaman aja bagi si penggunanya, gitu aja sih kalau menurut saya. Kemudian pertanyaan kedua adalah, itu apa ya? Sorry. Aku jadi lupa. Pertanyaan kedua apa tadi? Alma, moderator bisa mengingatkan saya? Halo, Alma. Izin masuk, Bapak. Untuk pertanyaan kedua, itu saya izin bertanya mengenai tujuan pembelajarannya yang ada di LPP, yang ada... Oh, ya, oke. Jadi, apakah memang tujuan pembelajaran itu memang harus tercapai secara keseluruhan pada setiap individu dari siswa itu sendiri, atau memang guru itu hanya dituntut untuk menyampaikan saja gitu tanpa tujuan pembelajaran itu dijadikan suatu hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap siswa, karena memang melihat dari di SMA itu sendiri gitu ya, tidak sedikit memang hanya beberapa siswa yang mengerti, sedangkan siswa yang lain tidak mengerti gitu dengan adanya pembelajaran tersebut, dan guru pun tidak membimbing secara keseluruhan, tapi langsung melewati ke materi selanjutnya gitu. Apakah tujuan pembelajaran itu memang harus mutlak dimiliki atau tercapai secara keseluruhan, atau bagaimana Bapak? Oke. Mungkin itu saja. Aduh, waktunya 4 menit lagi ya. Saya coba ngebut aja ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran harus disampaikan. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran semuanya sebisa mungkin harus diusahakan telah disampaikan materinya ke siswa. Jadi kalau tujuan pembelajarannya ada 5 tentang konsep A, B, C, D, E, berarti A, B, C, D ini harus terpenuhi di kelasnya. Kalau poinnya adalah siswanya tidak paham, yaitu memang
hal yang biasa terjadi. Jadi meskipun gurunya sudah seideal mungkin, sudah semaksimal mungkin, sebetulnya kadang siswa juga memang tidak sesuai dengan harapan si guru. Jadi yang namanya guru harus siap punya pemikiran bahwa tidak akan pernah semua siswa paham dengan apa yang Anda katakan. Dan saya juga sekarang sedang berusaha untuk menanamkan pikiran itu bahwa dari ke-28 partisipan di Zoom ini, tidak semua pasti paham dengan apa yang saya jelaskan. Sehingga saya selalu berusaha untuk pada pertemuan selanjutnya mengulang kembali materi yang sebelumnya. Saya selalu seperti itu. Jadi gitu aja sih sebetulnya. Kayaknya moderatornya sudah mau memotong nih, saya serahkan dulu ke moderator mungkin ya. Terima kasih, Alma. Seperti itu ya, Saudari Alma, atas jawabannya mungkin sudah cukup terjawab ya. Dan karena waktu juga sudah mepet, mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan. Sebelum penutupan, mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi buat rekan-rekan boleh untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Mungkin untuk Doklog bisa dibantu ya untuk dokumentasinya. Sebentar. Nah, di sini ada 2 slide ya, jadi bisa ditahan senyumannya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Nah, baik, sudah. Baik, terima kasih. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir acara kali ini. Dan kami juga tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk sharing-sharing ilmu kembali di agenda Bileko kali ini. Semoga ilmu yang di-sharingkan, dibagikan bisa bermanfaat bagi kita semua calon-calon guru masa depan. Amin. Amin. Dan semoga tidak bosan juga ya Pak, nanti kita kontak-kontak lagi buat jadi pemateri di agenda Bileko selanjutnya gitu. Boleh. Jangan bosan juga sama saya ya. Mungkin cukup sekian. Saya selaku moderator mohon maaf jika selama kegiatan berlangsung melakukan banyak kesalahan dalam bertutur kata ataupun bertindak, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan semuanya. Kita ketemu lagi di agenda Bileko selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya, jaga kesehatan terus dan tetap semangat dalam perkuliahannya. Saya izin live kalau gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.